Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan tauhid. Semoga kelak yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reima Aulia Az-Zahwa, biasa dipanggil Zahwa. Saya duduk di kelas 2 SD Negeri 1 Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Pada kali ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Yunus serta hikmah yang bisa diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang hidup sekitar abad ke-8. Beliau berasal dari Palestina. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin penduduk Ninawa, yang pada saat itu mereka menyembah berhala. Nabi Yunus mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penduduk Ninawa tetap ingkar dan hidup dalam kekafiran. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi Yunus bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Saat Nabi Yunus menyampaikan berita itu, penduduk Ninawa tetap tidak percaya, bahkan mengolok-olok Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun marah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Sepeninggal Nabi Yunus, langit kota Ninawa diliputi awan tebal yang menutupi matahari, sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Penduduk Ninawa berlarian ke halaman sambil bersujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan ampunannya, dan sedikit demi sedikit awan hitam tersibak dan suara guntur serta kilatan berhenti. Sementara Nabi Yunus yang sudah meninggalkan kaumnya diperingatkan oleh Allah atas kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan ditelan ikan paus saat beliau menaiki perahu karena perahunya kelebihan muatan dan oleng.
Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya lautan, gelapnya malam, dan gelapnya di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus selalu memanjatkan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yunus tersebut adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus dan kembali memimpin penduduk Ninawa. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah sebagai berikut. Pertama, kita sebagai manusia harus banyak mengingat dan berserah diri kepada Allah. Kedua, segera kembali ke jalan Allah jika merasa berbuat maksiat. Ketiga, tidak mudah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Yang keempat, harus bersabar dalam menyebarkan kebaikan dan menambah syiar Islam. Demikian pemirsa sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pantun dulu ya pemirsa. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.